إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم من بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, wafidin azakullah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga Allah merahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang berbahagia ini. Kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk saling mengingatkan, saling tanasub fiddin, nasihat-menasihat di dalam agama ini, agar kita menguatkan hati-hati kita, agar kita bisa menambah semangat di dalam menegakkan agama Islam ini, yaitu dengan jalan saling menasihati satu sama lain. Dan alhamdulillah, dalam malam ini kita berada di rumahnya Pak Rofi, juga Pak Nandong, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikannya kepada kita semua. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, dijelaskan barang siapa yang tidak mau bersyukur dengan keberadaan manusia, yang tidak mau dia menghargai keberadaan daripada orang-orang yang memberikan andil kebaikan kepada kita, maka disebutkan la yaskurullah. Dia bukan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak henti-hentinya untuk bersyukur, karena banyak sekali nas disebutkan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan apa-apa nikmat yang ada pada diri kalian itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kembalikan dan mensyukurinya. Demikian juga kita saling bersyukur untuk saling menguatkan dengan apa yang kita punya, sehingga kita termasuk apa-apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan atau memberikan sarana kebaikan, maka dia termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan kebaikan tanpa mengurangi daripada kebaikan yang ada. Nah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan lagi untuk mengkaji sebuah kitab, yaitu kitab Al-Adabul Islamiyah, dan yang akan kita bahas insyaallah di malam ini adalah adab tarbiyatul auladi wa hukum. Adab untuk mendidik anak
dan hak-hak mereka yang harus ditunaikan. Dan kita ketahui semua Allah, anak-anak kita merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika seseorang salah di dalam mendidiknya, maka dia akan berikan dampak-dampak yang buruk bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Akan tetapi ketika dia dididik dengan benar, kemudian diarahkan kepada akidah yang benar, kepada ibadah yang benar dan akhlak yang benar, maka dia akan berikan keuntungan di dunia dan akhirat. Untuk itu kita harus mengingat benar bahwasanya anak ini adalah amanah. Sebagaimana Rasul SAW mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian adalah pengembala, dan akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang dikembalakan ini. Nah, ini dijelaskan anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Begitu anak keluar daripada rahim ibunya, dia dalam keadaan fitrah. Sehingga terkadang ada anak yang dia menjadi seorang Majusi, seorang Nasrani, atau dia mempertahankan fitrahnya sebagai seorang yang Muslim, yang memiliki keimanan yang benar. Ini semuanya tergantung daripada orang tuanya. Sebagaimana Rasul SAW menjelaskan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, wa abawahu yahwidanih, ayumadisanih, wa yunusaranih. Setiap bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah, maka bapaknya lah yang menjadikan dia seorang yang Yahudi, seorang yang Majusi, atau seorang yang Nasrani. Dan ini semuanya tergantung bagaimana seseorang mendidik daripada anak tersebut. Sehingga wafidina azakumullah, pendidikan terhadap anak, tarbiyatul aulad atau tarbiyatul abna, ini adalah merupakan pokok kepentingan bagi seorang bapak dan ibu. Dan dijelaskan, Inna Allah azza wa jalla sa'ala kulla abdin amma istara'ah wa mimma yas'alu rajulu anhu awladuh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menanyakan setiap hamba yang dia telah diberikan amanah dari apa-apa yang diamanahkan kepada dia, dan akan ditanya kepada seseorang ini dari seluruh apa yang diamanahkan, termasuk adalah anaknya di sini. Dan sebagaimana disebutkan oleh Rasul SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala arba'ah. Tidak beranjak, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di yaumul qiyamah sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama adalah umurnya, kemudian yang kedua adalah ilmunya, yang ketiga adalah hartanya, dan yang keempat adalah jasadnya. Dan dalam riwayat yang lain, wafidina azakumullah, yang akan ditanya adalah bagaimana salatnya. Dan demikian juga anak termasuk dari amanah di dalam menghabiskan umurnya ini, di dalam bagaimana dia berilmu dengan mendidik anak tersebut, bagaimana dia mengarahkan hartanya untuk anak tersebut, dan bagaimana dia mengatur dari segala jasmaniah untuk anak tersebut. Maka sebelum kita memulai untuk mengetahui adab-adab untuk mendidik anak, kita harus mengetahui tahapan-tahapan di dalam memberikan didikan. Nah, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan awalul ilmi al-insat, awal daripada pendidikan ketika seorang ingin belajar maupun mengajarkan, itu adalah al-insat yang pertama, yaitu ketenangan. Ketika seorang duduk seperti ini, dia tidak dipengaruhi untuk dia keluar dari majlis seperti ini, sehingga dia mempunyai pikiran untuk nanti tepat tidur, nanti tepat selesai, atau nanti tepat untuk mendapatkan suatu dari keduniaan lain di luar daripada majlis ini. Nilai insaf. Ini bukan tenang. Makanya menuntut ilmu agama, kemudian mengajarkan kepada anak pun, kita memerlukan
al-insat yang pertama, yaitu ketenangan. Dan yuwafidina azakullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua ketika sahabat Umar ini menunggu suatu ayat yang sangat lama sekali nggak turun-turun. Bahkan dijelaskan sampai hampir 13 tahun nggak turun. Kemudian turunlah surat Al-Hadid. Di sana dijelaskan, alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang? Kapan lagi waktunya datang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan keduniaan itu yang di sana banyak sekali kericuan, untuk dia khusyuk, tenang, untuk dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia untuk mengajarkan agama Allah kepada orang-orang yang dia kasih, di antaranya adalah anaknya. Untuk itu azakumullah, ketika seorang ingin dia menjadi seorang pendidik, atau dia ketika mau mendidik dirinya sendiri, maka dia harus memiliki sikap tenang. Dan ketika dia terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu dengan keburu-buruan atau dengan waktu yang instan, maka disebutkan bahwasannya akan menghasilkan kejelekan-kejelekan yang di sana tentu tidak akan sempurna daripada apa yang dia miliki dari masalah ilmu. Maka kita fokuskan untuk tenang, untuk belajar ilmu agama, untuk kita menjadi pendidik dan mendidik anak-anak kita dengan jalan yang pertama adalah kita tenang. Dan jangan sampai hati ini berpaling sehingga jasad kita di sini tapi rohnya nggak tahu di mana. Karena disebutkan fala mazahu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ketika seorang itu berpaling, dia meremehkan kebaikan-kebaikan, kemudian dia tidak khusyuk di dalam mempelajari agama ini, maka takutnya Allah memalingkan mereka, memalingkan orang ini, sehingga dia tidak berani lagi, atau tidak mau lagi untuk mengkaji daripada agama ini. Bahkan tidak mau dia acuh kepada anaknya untuk mendidik daripada anaknya. Ini sebagainya ada. Karena dia memiliki sikap yang tidak benar. Nah. Kemudian beliau melanjutkan summal istima'. Setelah seseorang itu tenang, maka dia harus mendengarkan. Kalau ingin menjadi pendidik, kemudian agar bisa mendidik, setelah seseorang itu tenang, kemudian dia mendengar. Untuk perhatikan, ini bukan as-sam'u, bukan hanya mendengar, tapi dia istima', yaitu mendengarkan. Jadi memakai hatinya, memakai indera pendengarannya, penglihatannya, untuk dia memperhatikan benar dari ilmu tersebut. Sehingga apa-apa yang dibicarakan, apa-apa yang disampaikan, ini tidak sebagaimana lalat yang terbang di depan matanya saja, di depan penglihatannya saja. Tapi ini merupakan suatu kebesaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa dari sunnah itu bukanlah hawa nafsu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi itu adalah suatu wahyu. Bahkan jelaskan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Al-Quran ini adalah memiliki perkataan yang sangat berat. Ketika seseorang mau benar-benar dia tenang, kemudian dia mendengarkan, dia akan memiliki memiliki basirah di dalam mentadaburi ilmu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf ummah. Ini wafiduna azakullah. Setelah dia mendengar, kemudian dia harus summal hifz, yaitu menjaga atau menghafal kalau bisa. Dan ini tahapannya bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh. Kalau dia datang ke majelis hanya mendengarkan saja, atau dia tenang saja di dalam mendengarkan suatu kajian, atau ketika dia mau mendidik juga demikian, tanpa dia memiliki sesuatu, maka disebutkan sebuah kaidah faqidul syai' la yu'ti. Seorang yang tidak punya nggak bisa memberi.
Makanya dia harus jaga daripada ilmu yang akan disampaikan ini. Dan menjaganya dengan apa? Qaidul ilma bil kitab, bil amal. Ada banyak dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyuruh anaknya untuk sholat, tapi bapaknya sendiri tidak sholat, ibunya tidak sholat. Ya. Kemudian ada yang menyuruh anaknya untuk jangan merokok kamu nak. Sebagaimana disebutkan adalah sesuatu yang haram, tapi dia sendiri merokok misalnya. Ini suatu yang disebutkan bagi dosa layakti. Orang-orang yang tidak mempunyai tidak bisa memberi. Makanya pentingnya kita menjaga ilmu itu dengan apa? Kalau bisa dengan hafalan, kalau tidak bisa inti-inti ilmu dipelajari. Nah, kemudian summal amal, kemudian beramal dengan ilmu tersebut, summan nashru, kemudian baru dia mendidik anaknya. Karena kalau seseorang dia bercita-cita anaknya jadi seorang muslim yang baik, seorang yang disebutkan akan berikan faedah ketika orang tuanya ini tiada, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sendiri tidak mau apa? Tidak mau dia tenang untuk belajar, khusyuk untuk belajar. Kemudian tidak mau dia mendengarkan, tidak mau dia menjaga ilmunya. Kemudian dia juga tidak mau beramal. Maka dia tidak bisa apa? Menyampaikan, bahkan gagal ketika seseorang menyampaikan daripada ilmu. Karena apa? Karena ilmu min waraihi al-amal. Ilmu itu di belakangnya adalah amal. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah amal. Maka disebutkan innal ilma guna amalin ka sajaratin la samarata fiha. Bahwasanya ilmu kalau dia tidak ada amal itu sebagaimana pohon yang tidak berbuah. Dan setelah beramal ini, baru tugas kita untuk apa? Untuk menyampaikan, mendidik anak-anak kita dengan ilmu yang benar. Nah, ini wafidun azakumullah sebagai bekal pertama supaya kita berhasil di dalam mendidik anak. Kemudian dijelaskan wa in kanu salihin intafa'a bihim fid dunya wal akhirah wa in ahmaluhum wa qasara fi ta'dihim wa tarbiyatihim sakiyum bihim fid dunya wal akhirah. Kalau anak-anak ini dia menjadi anak-anak yang saleh, maka akan bermanfaat bagi mereka orang tuanya di dunia dan akhirat. Demikian juga kalau sebaliknya, ketika orang tua ini dari bapak dan ibu, kemudian mereka melalaikan daripada mendidik anaknya, mengajari adab-adab kepada mereka, maka dia akan menjadi orang-orang yang tidak bahagia, orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari banyak nas, sampai orang tua yang sudah meninggal pun akan mendapatkan manfaat daripada anaknya. Allah menjelaskan, "Walaisal insan illa ma syaa." Tidaklah manusia itu mendapatkan melainkan apa yang diusahakan. Dan usaha orang tua itu adalah anak. Maka yang disebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Walidin shalihin yad'u lahu, aw ilmin yuntafa'u bih, atau shadaqatin jariyah." Ini yang akan berikan manfaat, dan ini adalah bagian daripada usaha orang tersebut. Di antaranya adalah walidin shalihin yad'u lahu. Dan dijelaskan makna daripada yad'u lahu, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan orang tua ini tidak hanya sebatas lisannya. Karena disebutkan sebagaimana arti as-salat, ya, itu doa. Tapi di dalamnya ada al-a'mal wal af'al. Jadi ada perkataan, kemudian ada perbuatan. Jadi anak-anak yang dia melakukan amal soleh, dia akan apa? Mendapatkan pahala, kemudian pahala ini pun akan didapati oleh orang tua yang sudah meninggal. Nah, jadi tidak hanya ya mendoakan misalnya Rabbighfirli wali walidayya ila akhir doa. Bukan
Bukan seperti itu saja. Tapi amal-amal apa saja, kalau seseorang dari orang tuanya ini mendidik anaknya, maka akan mengalir terus sampai yaumul qiyamah. Nah, dan dijelaskan di sini adab-adab yang harus dipenuhi hafidina azakumullah. Al-adabul ula, adab yang pertama yaitu bersungguh-sungguh di dalam memilih istri yang saleh, yang baik. Ini adab yang pertama. Fa inna hadhihi zawjata satakunu umul auladihi insyaallah. Wa in kanat salihah nasya'u 'ala shalah. Sesungguhnya istri-istri yang akan diperistri oleh para suami ini akan menjadi ibu daripada anak-anak, insyaallah. Dan kalau istri itu adalah seorang yang saleh, maka anak-anak pun akan menjadi saleh. Wa in kana ghairu dzalika fasaddu. Akan tapi kalau seorang ini dia salah dalam memilih istri yang bukan orang-orang saleh, maka akan rusak anak-anaknya. Dan anak kira ada sebagian yang sudah menikah, ada sebagian yang masih bujang. Maksudnya di sini yang bagi yang sudah menikah bukan milik lagi ya, tapi apa? Dia memberi pendidikan kepada istrinya untuk menjadi orang-orang yang saleh. Nah, jadi mentang-mentang di sini ada pertama memilih istri yang saleh, istri yang pertama nggak soleh kemudian milih lagi, bukan seperti. Saya berikan pendidikan untuk istri-istri kita menjadi orang-orang yang soleh. Dan yang belum menikah, maka hendaklah dia memilih siapa? Istri-istri yang soleh. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul menyebutkan di sana apa? Nikahul mar'ah lil arba'ah. Nikahilah wanita karena 4 hal. Yang pertama limaliha, karena hartanya. Ini kalau dipotong di sini aja, ini cowok-cowok materi nanti. Makanya jangan sampai belajar agama itu setengah-setengah. Jadi masukilah agama dengan suruhan. Setelah mempertimbangkan hartanya, oleh hasabiha, perhatikan nasabnya, keturunannya. Walid jamaliha, kemudian kecantikannya. Masyaallah, ini tentang Rasul SAW. Kita itu disuruh memilih orang-orang yang kaya, memiliki keturunan yang baik, dan dia adalah anak-anak dari keluarga yang baik. Kemudian apa? Memiliki kecantikan yang bagus, rupa yang menawan. Tapi dijelaskan walidiniha. Yang terakhir adalah karena agamanya. Dan dijelaskan di sini waqfilna a'udzubillah, Rasul memberikan apa? Memberikan penekanan. Fadfar bidzat alladzi taribat yadak. Maka pertimbangkanlah yang paling akhir ini, yaitu agamanya. Kalau tidak, kalian akan sengsara atau menjadi orang miskin. Maka sampai dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, karena dijelaskan apa? Bahwasannya jangan engkau nikahi wanita-wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Tapi nikahilah seorang yang Buddha, mungkin dia hitam, mungkin rupanya kurang menawan, tapi seorang yang mukmin, seorang yang muslim, yang memiliki akhlak yang baik. Nah, dan ini yang akan mendatangkan kebahagiaan. Mafhum khalafahnya, kalau seseorang disebutkan Rasul ketika dia meninggalkan agamanya akan sengsara, maka kebalikannya kalau dia mau mengambil agamanya sebagai acuan, maka dia akan menjadi orang-orang yang bahagia. Dan ini tidak syak lagi, sebagaimana yang sering kita sampaikan. Man amila shalihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min, fala nuhyinahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki perempuan, dalam keadaan beriman, maka diturunkan menjadi kehidupan yang baik pada kehidupan orang-orang ini, dari laki-laki maupun perempuan ini. Dan banyak nas yang menjelaskan tentang seperti ini. Maka waqfidna a'udzubillah, memilih istri ini dijelaskan adalah fil asli, sebagai pondasi. Kalau salah memilih istri, ya, maka akan berikan apa? Dampak yang cukup
signifikan kepada suami untuk dia mendidik anak-anak. Sampai kita ingat bagaimana kisah yang sangat masyhur, ya. Ada seorang ulama yang dididik oleh seorang istri yang saleh. Dan dijelaskan bahwasanya suaminya ini dalam keadaan jihad yang waktunya sangat lama. Siapa beliau? Disebutkan misalnya Rabi'atul Ra'i, seorang ulama Madinah zamannya yang dididik oleh seorang ibu sendirian. Sampai bapaknya tuh nggak tahu ketika anaknya dewasa. Dan diceritakan kisahnya adalah ketika ada panggilan jihad di Khurasan, kemudian bapaknya yang bernama Faruq itu datang kepada panggilan jihad tersebut. Dan ini menunjukkan bagaimana semangatnya para tabi'in. Nah, ini zamannya tabi'in untuk mereka berjihad di dalam Allah Subhanahu wa taala. Iman, nafs, baik dengan hartanya, dengan dirinya. Walaupun Rabi'ah ini dikandung di dalam perut ibunya, dalam keadaan istrinya ditinggal mengandung, tetap saja jihad. Karena panggilan jihad. Dan dijelaskan selama berapa? 27 tahun. Jadi seorang istri yang soleh ini mendidik anaknya selama 27 tahun sendirian. Dan ditinggalin uang sebanyak 30.000 dinar. Sehingga cerita Yufidun Azakumullah sudah berlalu masa yang panjang selama 27 tahun. Ya. Kemudian apa? Pulanglah Faruq ini, Abu Abdurrahman Faruq pulang dengan penuh semangat untuk menjumpai istrinya, untuk melihat anaknya. Kemudian dia tidak teringat, mungkin terlupakan bahwasanya dirinya sudah lama sekali. Begitu pulang apa? Dia masuk rumahnya, ada seorang pemuda yang tinggi besar, sudah berumur 27 tahun. Dan dikira bahwasanya apakah istri saya menikah lagi. Sampai ada perasaan seperti itu. Apakah ini siapa? Kemudian Faruq ini apa? Karena dia merasa itu adalah rumahnya, ya. Kemudian apa? Dia emosi. Maka berkelahilah antara Faruq dengan Rabi'ah Ra'i, seorang pemuda dengan bapak tua. Terjadilah apa? Perkelahian. Kemudian istrinya ini melerainya dan dikasih tahu bahwasanya ini adalah anaknya. Kemudian setelah tahu itu anaknya, maka dia sangat gembira. Faruq sudah lengkaplah kebahagiaannya, sudah bertemu istrinya. Kemudian dia tadi ingin melihat anaknya, ternyata anaknya sudah besar. Kemudian dilanjutkan ceritanya bahwasanya ketika berbincang-bincang, sudah lama tidak ketemu, saling memberikan madu kasih sayang. Kemudian bertanya, wahai istriku, di manakah uang 30.000 dinar yang dahulu saya tinggalkan? Ditanya kepada istri. Tapi setelah apa? Mau dijawab, ya. Keluarlah Rabi'ah Ra'i ini, kemudian menuju kepada Masjid Madinah karena panggilan azan sudah tiba. Jadi terpotong di situ, belum dijawab oleh istrinya, ya. Kemudian Al-Faruq ini dari bapak Rabi'ah Ra'i ini mengikuti kepada Masjid Madinah, ya. Kemudian sholat di sana. Dan setelah selesai sholat, sebagaimana kita ketahui majelis di Madinah ini adalah majelis yang paling marak dan disebutkan daripada pusatnya ilmu. Membuatlah semua orang itu halaqah-halaqah. Ada halaqah Al-Quran, ada halaqah akidah, ada halaqah hadis dan lain sebagainya. Ini diajarkan memang turun-temurun seperti itu. Dan banyak dari saudara kita yang alhamdulillah mereka menyelesaikan, walaupun dari halaqah-halaqah seperti ini, tapi mereka menyelesaikan banyak kitab dari masyayikh. Dan di sana diterangkan ada halaqah yang besar sampai Al-Faruq ini tertenang. Bapaknya Rabi'atul Ra'i ini tertenang. Ini ada halaqah paling besar. Ketika diceritakan saya mau melihat masyaykhnya saja tidak pernah kelihatan. Sampai dia berpikir, siapa ini masyayikh? Kemudian dia maju untuk mendekati masyayikh, tapi tidak kelihatan juga. Akhirnya apa? Akhirnya dia bertanya kepada majelis temannya, dari teman bermajelisnya yang ada di sebelahnya.
Mandali, siapa dia? Dari Mesir tersebut yang mengajarkan dialog tersebut. Kemudian dijawablah bahasanya itu adalah Rabi'ah. Dia tidak percaya lagi, ingin menekankan Rabi'ah itu siapa? Artinya bin siapa dia? Maka dijelaskan Rabi'atul Ra'i Ibnu Faruq Abi Abdurrahman. Maka dia tercenganglah, menjadi bertetesan air matanya, karena selama 27 tahun dia tinggalkan anaknya dalam keadaan menjadikan pusat fadail, pusat utama di zamannya. Dan dijelaskan memang nama Ar-Rabi'atul Ra'i, Ar-Rabi'atu itu adalah musim semi. Ar-Ra'i atau Ar-Ra'yun, Ar-Ra'yun itu adalah pendapat, pemikiran. Jadi dinamakan Rabi'atul Ra'i adalah orang yang pemikirannya selalu bersemi. Jadi sangat jenius. Kemudian pulanglah Faruq ini Sayyidina Azzamullah, ya, untuk mengadukan kepada istrinya. Dia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki anak yang bisa memberikan manfaat yang banyak kepada kaum muslimin. Kemudian dalam bincang-bincangnya dia masih bertanya apa? Uang dinarnya. Mana uang dinarku yang 30.000 itu? Bagaimana jawab istrinya? Ketahuilah suamiku, bahwasanya uang dinar itu seandainya kalau ditukar dengan anakmu, kamu masih suka yang mana? Demi Allah, bumi isinya pun saya masih suka anak saya. Karena tahu keadaan bagaimana mulianya kedudukan anaknya. Ketahuilah bahwasanya uang dinar tersebut adalah dipakai untuk membiayai anakmu, untuk dia mempelajari ya, ilmu agama, kemudian bertalaki kepada masyayikh yang ada di Madinah, di Masjid Nabawi tersebut. Ini waktu jenazah. Di antara faedahnya adalah banyak sekali. Ya. Di antaranya bahwasanya belajar ilmu itu perlu biaya. Seorang ingin mendapatkan ilmu, dia perlu biaya. Sebenarnya disebutkan oleh Imam Syafi'i yang sering kita sampaikan, lantarlah ilma ila sitatin. Seorang yang mendapatkan ilmu tidak akan bisa dapat, melainkan dengan 6 hal. Yang pertama adalah zakah dengan kecerdasan. Yang kedua adalah bulughah dengan biaya. Kemudian istihadun, hirsun dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima adalah suhbatul ustaz, bersama ustaz. Kemudian yang keenam adalah dengan bitul zaman, dalam waktu yang lama. Dalam berdakwah kita tidak bisa instan, memerlukan tahapan-tahapan. Dalam memiliki ilmu saja tahapannya seperti ini. Bagaimana? Ya, ketika seorang ingin berdakwah, nanti ada kitab yang dikarang oleh Syekh Saimin yang bagus insyaallah, yang saya menerangkan tentang Zadud Da'i, yaitu bekal-bekal bagi para pendakwah. Nah, dan itu bagus untuk membekali diri kita walaupun mendidik daripada anak-anak kita. Kemudian dijelaskan oleh Syekh, walidzalika fayanbaghi ikhtiyaru zawjati ala asasin min khalqil karim. Dan untuk hal ini atau yang demikian itu karena seharusnya bagi seorang suami dia hendaklah memilih istri-istri yang baik sebagai pokoknya, sebagai pondasinya, yaitu dari makhluk-makhluk atau wanita-wanita yang mulia. Wa antakuna min a'illatin salihah, dan dari keluarga-keluarga yang saleh. Wa la yanzur ila ain idgarat ukhra, dan tidak dia melihat kepada nilai-nilai yang lain. Jadi yang menjadi asasnya ketika memilih istri itu adalah memiliki akhlakul karimah, kemudian dia dalam keadaan saleh. Dan dijelaskan, wallahi dzuru man qala, demi Allah ada orang yang dahulu dari orang-orang yang bijak bersyair. Di sana dijelaskan al-ummu madrasatun idza adattaha adatta sa'ban thayyiban a'raqi. Ibu itu adalah madrasah. Insyaallah syair yang bagus. Idza adattaha, jika kalian mempersiapkannya, adatta sa'ban thayyiban a'raq,
maka kalian telah mempersiapkan masyarakat yang baik, masyarakat yang soleh. Ya. Makanya ini pentingnya seseorang untuk dia memilih istri yang baik. Kalau sudah memilih, ya, jangan memilih lagi ya, tapi memperbaiki yang sudah ada, kemudian dia menjadi istri-istri yang baik. Kalaupun dia mau poligami, yang disebutkan bagian dari syariat Islam yang harus diyakini oleh para ibu-ibu, itu pun dengan syarat-syarat yang dia telah memenuhinya. Nah, ini ada yang pertama. Sebagai intinya adalah kalau kita memiliki istri yang baik, ya, insya Allah kita akan memiliki anak yang baik. Kalau kita memiliki istri yang soleh, kita akan memiliki anak yang soleh. Tentu dengan berikan pendidikan. Sampai dijelaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini dijelaskan ketika qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah tarbiyah, pendidikan. Diberikan pendidikan. Makanya pentingnya ketika seorang istri menjadi soleh, insya Allah anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh. Maka ini adalah peranan yang besar bagi ibu-ibu, dan dijelaskan dari bahasanya al-ummu madrasah. Ibu-ibu adalah sebagai tempat untuk bersekolah daripada anaknya. Kalau seseorang ini salah dalam bersekolah, maka dia akan menyimpang. Kalau dia benar dalam sekolahnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, dan negaranya, insyaAllah. Nah, kemudian dijelaskan al-adab tsani, adab yang kedua dari adab pendidikan anak, ihtisabul juhdi wa mali alladzina yunfiqu alaihim, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata dari usahanya, kemudian dari harta yang diinfakkan kepada anak-anaknya. Ini semata-mata untuk apa? Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalnya ketika seorang yang mendidik anaknya, menyuruh anaknya belajar, tapi dengan apa? Kemarahan, dengan egonya, dengan emosi. Maka ini tidak akan memberikan apa? Kebaikan kepada anak. Akan tapi disebutkan apa? Kita menasihati anak itu dengan keikhlasan. Sehingga yang tertanam pada anak, bahwasanya bapak saya memiliki kasih sayang kepada saya, memperhatikan keadaan saya, itu semuanya dengan apa? Dengan memberikan tahu daripada ilmu yang akan diajarkan dengan cara-cara yang baik. Jelaskan bahasa di sini, fa innahu la budal insan min ayaddula li auladi wa ahlihi min nafaqah wa min juhdi wa min waqti wa yanbaghi an yuhassina niyatahu fi dzalik. Ketika seorang ingin dia memberikan infak, memberikan nafkah kepada anaknya atau keluarganya, maka wajib bagi orang ini untuk dia mengorbankan daripada hartanya, kemudian mengorbankan daripada usahanya, bahkan dijelaskan waktunya untuk dia berbuat baik dengan niatnya itu, yaitu lillahi ta'ala, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang firman Allah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pembesaran hati kepada kita semua bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya, kemudian menginfakkan sebagian usahanya, bahkan waktunya untuk mendidik anaknya. Ya. Rasul menyebutkan semuanya ini adalah sedekah. Rasul bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu shadaqatan." Ketika seorang menginfakkan hartanya dengan suatu nafkah dan dia mengharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka baginya sedekah. Jadi apa yang kita berikan kepada istri, kepada anak, itu adalah sedekah. Karena disebutkan sebuah kaidah bagaimana? An-niyatu syartun li sa'iril amal, ya salah wal fasadu lil amal. Niat itu syarat diterimanya amal. Kalau antum ngasih kepada anak, kepada istri, ya begitu saja, tanpa niat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan amal yang baik. Makanya pentingnya kita mengetahui
niat. Dan niat ini yang membedakan antara adat dan ibadah. Ya. Kalau antum lihat ada orang yang dia mandi di sungai, mandi biasa, kemudian dia tidak niat untuk beribadah, itu pun menjadi apa? Suatu kebiasaan saja. Kemudian kalau dia sendiri dengan ibadah, ya, untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya mandi untuk bersihkan badan. Nanti kalau sholat bisa mendapatkan khusyukan dan lain sebagainya, akan menjadi ibadah. Terlebih kalau dia dalam keadaan junub, ya, dia memerlukan apa? Niat. Makanya pentingnya seorang menjaga hatinya untuk senantiasa apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, terutama di dalam menginfakkan hartanya, kemudian di dalam membagi waktunya, kemudian di dalam apa? Dalam usahanya, dan mengorbankannya seluruhnya kepada anak dan istrinya, ini dengan niat. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh, summa yanbaghi lahu ayastahida fil infaqi alaihim lima yahtajun, maka seharusnya, ya, kemudian seharusnya bagi mereka para suami ini menginfakkan dengan sungguh-sungguh kepada mereka, yaitu anak-anaknya, dari apa yang mereka butuhkan, dengan catatan apa? Min ghairi ta'thir wala israf, dengan tanpa berkurang-kurang, pelit, juga tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Fa innahu in qatara alaihim ahwajahum ila masail nas. Karena kalau seseorang ini pelit, seseorang ini berkurang-kurang di dalam dia menafkahkan hartanya kepada istrinya pun anaknya, maka dia bisa menjadikan, ya, masalah bagi manusia. Ima dia menjadi orang-orang yang merbani saudaranya dengan mengutang, atau ima dia menjadi seorang yang meminta-minta sehingga memiliki jiwa untuk apa? Merepotkan orang lain, ya. Atau bahkan jadi pengemis mungkin. Makanya apa? Hendaknya nafkah ini adalah pertengahan. Akan tapi juga tidak boleh berlebihan. Wa in asrafa awadahum al-basru. Kalau seseorang itu berlebihan, maka akan membiasakan mereka menjadi apa? Basru, sombong. Kemudian kalau berlebihan lagi menjadi apa? Wadadbiru, wadukyan, akan menjadi orang-orang yang pemboros, kemudian sewenang-wenang. Lakin yang bagi lahu ayukaffahum an masailatin nasi mastata'. Akan tapi yang hendaknya dilakukan bagi seorang suami, yaitu yang bertengan di antara yang demikian, ya, yang dia mampu di dalam menginfakkan kepada anak-anaknya maupun istrinya, itu tidak berlebihan, juga tidak berkurang-kurang. Dan anak tekankan lagi, ya, di dalam adab yang kedua ini kita diajarkan untuk setiap apa yang kita lakukan diikhlaskan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala lebih dan selainnya. Sehingga apa? Ketika seseorang dia memberikan pendidikan kepada anaknya, walaupun itu susah, dia akan jauh dari kebosanan. Sama ketika seorang mendidik dirinya untuk dia menuntut ilmu, kalau dia tidak ikhlas, dia bosan. Kemudian ketika dia mempergauli orang-orang dekatnya, bahkan manusia seluruhnya, kalau dia tidak ikhlas, dia akan menjadi bosan. Makanya ada seorang penyair yang bijak, dia menyebutkan, ij'al kabiral mu'minin aban, jadikanlah orang-orang tua dari kaum muslimin atau mukminin itu sebagai bapak. Wa wasatuhum akhon, jadikanlah orang yang bertengah di antara mereka usianya yang sama dengan kamu, saudara. Wa sawirahum abna, jadikanlah anak-anak di antara kaum muslimin mukminin ini sebagai anak-anak kalian. Kalau anaknya orang lain saja, kita bersikap baik.
bapaknya orang lain saja kita bersikap baik. Kemudian saudara kita seumuran kita menjadikan saudara. Bagaimana dengan anak kita? Apakah ada celah kita untuk menjadikan mereka sebagai apa? Lampiasan kemarahan, ya. Ketika seorang ini jenuh untuk mendidik ataupun jenuh dalam masalah-masalah yang lain. Karena dalam mendidik ini perlu keistiqomahan. Tidak bisa seorang hanya menyampaikan saja sekali kemudian apa? Ditinggalkan. Ini wafidina azabullah. Kemudian ada yang ketiga. Tansiadum ala aqidatis sahih, yaitu membesarkan mereka dalam lingkungan akidah yang benar. Dan kemarin telah kita jelaskan ketika seorang ini istiqomah itu ada beberapa sebabnya. Ya. Ibu Boni masih ingat tak? Sebab-sebab istiqomah apa? Yang pertama ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat kan? Yang kedua biah, lingkungan. Yang ketiga nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat sahabat, yang sahabat-sahabat yang baik. Yang kelima muhasabah. Muhasabah ini adalah mengoreksi dirinya jika dia bangun sampai kembali tidur. Maka disebutkan hendaknya seorang suami atau ibu mereka mendidik anak-anak mereka dengan akidah yang benar. Wa hadza min ahamin wajibah fi tarbiyati fa innahum idza lam yunfi'u ala aqiyati sahih fala khaira fihim. Ini adalah merupakan kewajiban yang sangat penting di dalam memberikan pendidikan. Ketika dia tidak mendidik ala aqidati sahihah fala khaira fihim, maka tidak ada kebaikan atas mereka. Percuma mendidik anak, kemudian apa? Dia besarkan keilmuan tentang dunia mungkin atau ilmu yang lain, tapi dia tidak dididik dengan akidah yang sahih. Tidak ada manfaat, tidak ada kebaikan atasnya. Dan dijelaskan waqtiluna azabullah wa yanbaghi al-murabi athara ihtimamihi li hadhil janib. Maka bagi seorang murabi, maksudnya di sini adalah ayatnya yang mengarahkan ini memperbanyak untuk dia bersungguh-sungguh di dalam sisi pendidikan akidah. Sampai sahabat itu dididik akidahnya selama berapa tahun? Hampir 13 tahun. Makanya kita memperbanyak pendidikan tentang tauhid karena sepertilah dakwahnya para nabi. Wa qad ihtama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala li Abdullah bin Abbas, dan Rasulullah SAW telah memberikan pendidikan bersungguh-sungguh ketika beliau menggoncengkan Abdullah bin Abbas di atas himar, walaupun dengan anak kecil. Dan dijelaskan pada saat itu Abdullah bin Abbas berumur berapa? 12 tahun. Dan beliau menyebutkan ya gulam. Kata-kata gulam ini adalah termasuk kata kasih sayang. Walaupun disebutkan dalam Al-Quran, ya, ada kata-kata yang lebih dalam lagi daripada itu, ya bunayya. Sebagaimana disebutkan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Ini menunjukkan apa? Adanya kasih sayang kepada anak tersebut. Nah, ini walimuka kalimah. Wahai anakku, maukah kamu aku ajarkan satu kalimat? Kemudian Rasul menyebutkan ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Kita pernah enggak mengajak anak kita kemudian duduk seperti ini diajarkan, wahai anakku, jagalah Allah, kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, sekolah. Jangan ganggu bapak sibuk. Banyak kan seperti itu ya. Tapi apa? Kita diajarkan untuk menanamkan akidah. Ya. Kalau seseorang ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang akan diberikan
pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dalam surah yansurkum min sab'in aqdamakum. Saya jelaskan misalnya wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan di sini ditanamkan akidah kepadanya. Jagalah Allah, maksudnya adalah jagalah kewajiban kamu kepada Allah dan hak-haknya Allah. Yahfazka, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfazillaha itu amamak. Jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah berada di depan. Dan dijelaskan idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Setelah ditanamkan akidah yang paling dalam, kemudian tidak pula anak ini dibiarkan untuk dia menjadi orang-orang yang hatinya kecil, yang minta-minta kepada orang lain, yang tasawul, yang sifatnya terus minta-minta. Ya Rasul menyebutkan al-yadu ulya khairu min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makanya bisa ditekankan, mintalah kepada Allah jika kamu ingin minta. Fa idza istata'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan dijelaskan wa'lamu anal ummata law istama'at ala yanfa'uka bisyai'in la yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaka. Dan ketahuilah, ketika umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu dengan sesuatu, maka tidak akan kamu mendapatkan sesuatu itu melainkan dengan apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, saya jelaskan dalam nanas yang lain, seandainya jin dan manusia itu berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kamu tentang sesuatu, maka tidak ada yang bisa memberikan mudarat ini kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu untuk pendidikan dari pendidikan anak. Masyaallah. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sedikit ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya pendidikan anak. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.